Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum dimulai, yang Bapak-bapak kalau mau mengisi yang depan ini yang kosong supaya terdengar lebih jelas, bisa isi yang depan terlebih dahulu. Ya. Monggo. Enggak, Pak. Silakan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita hari ini atau sore ini insya Allah ada yang pertama bahasan berkaitan dengan ibadah umroh yang insya Allah akan kita jalankan besok. Kemudian yang kedua nanti ada penjelasan dari berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir ada penjelasan teknisnya. Sesi pertama ini saya akan sampaikan insya Allah dalam waktu antara 15 sampai maksimal 20 menit. Jadi insya Allah nggak terlalu panjang. Ini materinya terkait dengan ibadah umroh yang insya Allah akan kita jalani. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi umroh ini seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Ya. Rangkaiannya dimulai dari pertama berihram, ya. Kemudian kita berangkat dari miqat, lalu tawaf, sa'i dan tahallul. Kita pernah sampaikan ada 4, ya. Jadi aktivitas ibadahnya intinya adalah pada 4 kegiatan, ya. 4 aktivitas ini. Dimulai dari berihram. Nah, ihram ini kalau yang bapak-bapak berarti nanti menggunakan kain, ya 2 helai kain yang semuanya sudah menerima, kainnya warnanya putih. Yang satu bagian bawah fungsinya sebagai sarung, yang satu lagi bagian atas untuk menutupi bagian setengah badan atas mulai dari pundak ke bawah. Nah ini yang pertama berkaitan dengan ihramnya. Kemudian ketika kita berpakaian ihram, kita belum langsung melakukan aktivitas apa-apa, karena nanti hanya baru berpakaian. Kemudian nanti kita insya Allah akan berangkat sama-sama. Ya, berangkat sama-sama dan nanti di bus akan kita arahkan lebih lanjut. Jadi belum ada yang mengucapkan labbaika umrotan, belum. Ya, belum ada yang memulai rangkaian ihramnya dalam artian masuk dalam ibadah. Jadi hanya memakai pakaian. Nah, yang ibu-ibu bisa mengenakan pakaian, ya, pakaian apapun yang jelas yang menutup aurat yang sempurna. Yes. Tidak diatur bentuknya, modelnya, yang jelas diusahakan menutup dengan sempurna. Dan sama juga dengan yang bapak-bapak. Nanti kalau proses persiapan sebelum itu bisa dilakukan mulai sore ini sampai dengan besok siang. Persiapannya apa? Di antaranya, ini kalau kuku yang mulai agak panjang, bisa potong kukunya. Kalau kebetulan ada yang nggak bawa, pinjam sama yang bawa temannya. Nanti kalau perlu diumumkan di grup yang punya potongan kuku, insya Allah. Biar nanti jadi pahala juga bagi yang punya. Karena mungkin nggak semuanya bawa. Dan memang nggak disarankan semuanya bawa, cukup satu aja nggak apa-apa sebetulnya, bisa gantian. Nah ini potong kuku. Kemudian yang kedua, persiapan berikutnya yang kita bisa lakukan, dan ini bisa nyicil mulai sore ini, kalau nanti malam juga boleh, besok pagi juga, pada subuh boleh, waktu duha juga. Iya, betul. Iya. Nah, itu yang pertama, kuku. Potong kuku, dan kukunya tangan maupun kaki. Ya, jadi tinggal nanti kita lihat kuku tangan dan kakinya. Kemudian yang kedua, persiapannya adalah dengan membersihkan rambut. Yang dimaksud rambut itu pertama kumis, yang kedua ketiak, dan yang ketiga rambut sekitar kemaluan.
Jadi tiga bagian nih dibersihkan, dan waktunya juga sama. Mau sore ini, nanti malam, besok pagi, ya terakhir ya besok siang. Ya, kalau jenggot nggak? Jadi itu silakan nanti bisa dibersihkan. Menggunakan apa, kemudian bagaimana caranya bebas, nggak ada ketentuan. Tapi yang jelas dibersihkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan pakaian. Nah, pakaian akan lebih baik disiapkan kalau kain ihramnya sejak awal kainnya dipisahkan, dikeluarkan. Kalau masih di tas berarti dikeluarkan. Kalau mau di tas koper besar atau kecil silakan pokoknya dikeluarkan supaya memudahkan. Termasuk juga kalau ada yang ya ibu-ibu juga yang kebetulan menggunakan pakaian yang sekarang digunakan tapi besok berihram dengan menggunakan pakaian yang lain, maka silakan bisa dikeluarkan. Karena kepentingannya nanti barang-barang sejak sore ini nanti malam paling lambat besok pagi sudah dibereskan supaya nanti nggak tercampur dengan barang-barang yang mau masuk bagasi. Nah kemudian ya, terima kasih. Tadi ada kecapnya. Ya. Sponsor. Nah, kemudian setelah itu mandi. Nah, kalau mandi bisa dikerjakan besok. Jadi maksudnya mandi yang saya maksudkan adalah mandi besar. Mandi janabat, mandi junub, mandi wajib, istilahnya banyak. Tapi maksudnya adalah mandi bukan sekedar mandi biasa, tapi yang dimaksud adalah mandi junub atau mandi janabat. Nah, ini kalau mau dikerjakan silakan bisa besok aja. Ya, artinya bukan sore ini, juga bukan nanti malam, tinggal besok diatur waktunya, insya Allah cukup panjang. Besok pagi kita tidak ada kegiatan apa-apa. Fungsinya memang atau tujuannya supaya bisa persiapan, termasuk besok pagi kalau barangnya sudah siap, silahkan istirahat secukupnya. Kita sarankan tidak ada kegiatan, karena apa? Kita insya Allah akan umrohnya tengah malam. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak ada tidur besok malam, di malam harinya. Jadi praktis untuk umrohnya. Nah sehingga mungkin kalaupun ada waktu tidur sangat sebentar, nah tidurnya dipindahkan ke besok pagi. Ya. Besok pagi silahkan bisa istirahat. Yang paling bagus, yang paling banyak tidurnya. Ya, untuk persiapan malam hari, karena biasanya energi di malam hari lebih banyak yang kita perlukan ketimbang kalau di pagi atau siang hari. Nah, itu persiapannya. Kemudian setelah itu tadi pakai pakaian ihram. Dan kalau sudah berpakaian, dan pakaian ihramnya nanti begini. Kalau yang ibu-ibu bisa pakainya sejak sebelum duhur, bisa sekaligus. Ya, jadi begitu sholat sudah langsung pakai pakaian ihram. Itu akan lebih praktis. Meskipun nanti dari masjid masih bisa ke kamar, tapi nggak repot ganti, kemudian setelah itu ganti pakaiannya dipindahkan ke koper, terus lalu, nah itu prosesnya agak lebih panjang. Beda dengan bapak-bapak, kalau besok sholat duhurnya masih pakai pakaian biasa, kemudian pulang, tapi gantinya setelah duhur, insya Allah nggak mengapa. Nah, tinggal nanti diatur tas barangnya ini, karena tas koper sudah pasti turun, ya nggak bersama kita. Berarti nanti ada tas khusus untuk membawa pakaian ya, barang. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian di persiapan itu, karena barang-barang nanti akan diumumkan ya, jam 10 sudah keluar dari kamar, kemudian nanti proses setelah itu secara bertahap diturunkan. Jadi pas koper besar sudah turun sebelum kita sholat duhur. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur barang-barang yang kira-kira diperlukan untuk di perjalanan. Nah, yang biasa diperlukan untuk di perjalanan, yang pertama tentu kita biasa memerlukan, kalau selama ini menggunakan bawa handphone, kemudian kalau
berikut dengan chargernya, kabelnya, colokannya silakan bisa dibawa. Karena insya Allah kita akan menggunakan kereta dan di perjalanan juga bisa sambil ngecas. Ya. Tapi kalau sudah persiapan di hotel akan lebih baik supaya kita nggak direpotkan dengan ngecas HP. Itu handphone. Kemudian yang kedua, dompet berikut uang juga ya silakan dibawa di tas yang memang akan kita bawa kemana-mana ya, artinya tas tentengan. Kemudian yang ketiga, ada buku doa yang sempat dibagikan, yang digantung. Nah itu bisa dimanfaatkan, itu bisa dibawa. Nanti selama di perjalanan bisa dibuka-buka, dibaca-baca. Nah kemudian kalau ada obat atau yang lainnya yang kira-kira diperlukan di perjalanan, silahkan bisa dibawa juga. Tapi kalau itu tidak diperlukan, ya cukup masuk ke dalam tas saja. Karena kita ingin Bapak Ibu sekalian kalau bisa barangnya itu betul-betul sedikit ya, barang yang dibawa. Sebab kita perjalanan meskipun kita mengatakan cuma 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, tapi kalau bawa barang banyak akan berat, capek badan kita. Nah, kemudian nanti kalau ada yang kebetulan punya titipan-titipan doa dan dicatat di lembaran khusus atau buku khusus juga bisa dibawa. Karena termasuk waktu yang mustajab ketika kita dalam perjalanan. Ya, perjalanan begitu kita sudah berihram, lalu perjalanan menuju Mekah, kita juga berada dalam waktu mustajab. Silakan bisa doakan. Kadang-kadang sebagian kita ada yang mendoakan itu mungkin dicatat dan kita ingin doakan satu persatu. Waktunya panjang. Ya, waktunya minimal 2 jam itu kan sangat cukup untuk kita doakan sekian banyak orang yang mau kita doakan. Nah, selama perjalanan kalau kebetulan nanti terasa letih dan perlu istirahat, silahkan, nggak ada masalah, bisa istirahat. Tapi sebisa mungkin kegiatannya tidak terlalu banyak dengan aktivitas yang lain. Nah, rencananya kita nanti dari sini berangkatnya ke miqat, tapi di miqat tidak turun, hanya sampai di miqat dan kemudian mulai berniat labbaika umrotan, kemudian kita ke stasiun. Nah, berangkat dengan menggunakan kereta. Nah, ini kelebihan dan kekurangan masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya kalau pakai bus dan pakai kereta. Kalau pakai kereta, kita nggak bisa talbiyah bareng-bareng. Karena bisa jadi kita terbagi dalam ya lebih dari satu gerbong. Ya. Jadi belum tentu satu gerbong persis. Jadi bisa jadi ada yang, apalagi jumlahnya jelas, dengan jumlah seperti ini sangat mungkin kita tidak berada di satu gerbong. Ya. Nah, beda dengan kalau di bus. Kalau di bus kita bisa sepenuhnya kita menguasai bus. Kita mau pakai mic-nya bus itu, mau talbiyah, mau apa saja kita bisa. Tetapi kalau menggunakan kereta kita nggak bisa itu. Karena penumpangnya juga bukan hanya orang Indonesia juga, bisa jadi dari negara lain. Nah, sehingga nanti insya Allah pada saat di bus juga kita akan kembali ulang lagi materi ini. Kita akan ingatkan, termasuk pada saat kita akan memulai talbiyah, memulai dengan labbaika umrotan, kemudian memulai labbaik Allahumma labbaiknya. Insya Allah di bus sampai dengan tiba di stasiun. Nah, kalau sudah di stasiun dan kemudian nanti masuk kereta, ini mandiri. Ya. Tapi tentu sesekali kita bisa di kereta saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, tapi karena tidak di satu gerbong, maka masing-masing nanti bisa memperbanyak ibadah. Dan kalau kebetulan ada yang paket datanya bisa digunakan, bisa lihat juga di grup WA kalau nanti ada hal-hal yang kalau mau ditanyakan bisa datang langsung bisa, karena kita satu kereta ya, meskipun mungkin beda gerbong. Yang jelas kita insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai dengan selesai rangkaiannya. Nah, selama menunggu, karena nanti begitu sampai stasiun kan nggak mungkin langsung naik kereta, jadi kita sampai di ruang tunggu, kemudian kita menunggu kereta datang, lalu masuk dan seterusnya. Aktivitas yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak talbiyah. Nah, kalau diselingi di sela-sela talbiyah mau baca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, sholawat juga silakan.
Nah, intinya ada 3. Ada zikir, kemudian yang kedua doa, yang ketiga baca Quran. Nah, 3 ini silahkan, tapi kalau saya boleh usul atau menyarankan, kalau dirasa berat membawa mushaf, lebih baik zikir dan doa saja. Yang Qurannya bisa dengan hafalan Quran yang ada, meskipun surat-surat pendek, dan bisa juga dengan kalau di handphonenya ada aplikasi, bisa memanfaatkan gitu. Karena khawatir nanti terlalu berat kalau membawa mushaf yang ada. Ya, sebelum lupa, tentu bapak-bapak besok nggak boleh pakai sepatu ya, Pak ya. Ya, pakai sandal. Ya, sandalnya, pokoknya sandal yang seperti selama ini sudah dikenakan. Jadi sepatunya silakan dimasukkan ke tas kopernya. Nah, itu kemudian nanti sampai di Mekah, insya Allah kita akan terlebih dahulu masuk ke hotel, ke tempat penginapan kita, dan nanti jamaah bisa berwudu, termasuk kalau perlu ke kamar mandi, ke belakang, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah tawaf dan sa'inya. Nah, untuk tawaf ini mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad dan akan berakhir juga di Hajar Aswad. Jadi ketemu Hajar Aswadnya 8 kali. Nah, tapi putarannya jumlahnya 7. Tapi ketemu Hajar Aswadnya 8 kali karena dimulai dari sebelum memulai sudah ketemu Hajar Aswad, dan nanti sampai dengan setelah putaran yang ke-7. Maka akan berjumlah 8 kali ketemu Hajar Aswad. Nah, apa yang dilakukan pada saat ketemu Hajar Aswad dimulai dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan mengangkat tangannya bisa seperti ini. Ada yang kalau mau angkat lebih tinggi lagi juga boleh. Yang jelas yang diangkat adalah telapak tangan yang kanan. Dan kalau bisa tubuhnya juga menghadap ke Ka'bah, itu yang afdol, yang lebih utama. Jadi bukan cuma noleh ke kiri lalu begini, tapi badannya yang dihadapkan ke arah Ka'bah. Setelah itu berputar mengelilingi Ka'bah, dan pilihannya seperti tadi kita sebutkan ada 3, bisa zikir, bisa doa, dan bisa baca Quran. 3 sisi, kemudian nanti pada saat bertemu dengan pojok yang terakhir sebelum Hajar Aswad, dinamakan Rukun Yamani, kalau kita bisa ngusap, kita usap. Kalau tidak, kita lewat aja, lalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketemu Hajar Aswad, takbir lagi, dan begitu seterusnya sampai 7 putaran. Setelah selesai, kita pindah ke tempat berikutnya, kita melaksanakan sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf jumlahnya 2 rakaat. Di rakaat pertama, kita selain membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca Al-Kafirun. Di rakaat keduanya membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Jadi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, setelah selesai sholat, kita bisa minum air zam-zam yang letaknya dekat situ, dan juga sambil menunggu yang lain kita berdoa. Boleh doa dulu baru minum air zam-zam, atau minum air zam-zam kemudian berdoa. Nanti kita bisa manfaatkan doanya, menyesuaikan dengan kondisi. Nanti bisa jadi mungkin ada yang agak terlambat, ya kita yang lain bisa manfaatkan dengan berdoa. Nah, setelah selesai masuk ke yang ketiga, tadi ihram, tawaf, kemudian sa'i. Sa'inya mengelilingi dari tempat kita sholat. Kadang-kadang agak berputar sedikit jalannya, tapi nanti kita akan menuju sofa. Mudah-mudahan kita bisa dapat sofa yang di lantai, yang kita bisa nanti lihat langsung bukitnya. Lantainya itu dibilangnya lantai apa disebut lantai 1 gitu. Karena nanti ada lagi lantai di atasnya 2 dan 3, dan kita akan memanfaatkan bagian tersebut karena kelebihannya kita bisa lihat langsung bukitnya, dan nanti pada saat di Marwah kita bisa langsung berada di atas bukit Marwahnya.
Ya tentu rasanya beda dengan kalau lantai yang berikutnya ya cuma keramik biasa aja. Nah, pada saat nanti kita berada di sofa, kemudian apa yang kita baca, takbir, yang kalau di buku, insya Allah besok juga akan kita tunjukkan, di ada takbir yang diulang 3 kali, kemudian di sela-sela takbir itu kita bisa berdoa. Nah, itu kita lakukan setiap kali naik, berada di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Sehingga itu dilakukan sebanyak 7 kali. Dan insya Allah kita juga usahakan dari berangkat ini bersama-sama. Ya, kita usahakan bersama-sama supaya nanti selesai juga kita bisa bersama-sama dan kita bisa coba bimbing dengan lebih utuh dan lebih lengkapnya. Kemudian pada saat di antara sofa dan marwah, apa yang bisa dilakukan? Lagi-lagi 3 tadi. Zikir, doa, dan baca Quran. Maka yang mau berzikir dengan misalnya takbir, tasbih, tahmid, tahlil, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau yang lainnya silakan. Dengan doa apapun boleh. Masing-masing silakan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, baca Quran, juga bisa baca Quran di bagian manapun. Nah, 3-tiganya bisa dikerjakan dan silahkan bisa milih dari pilihan-pilihan yang ada tadi. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Setelah selesai dari sofa dan berakhirnya di marwah, maka tinggal masuk yang keempat, yaitu tahallul. Nah, untuk tahallul ini, kalau yang bapak-bapak, pilihannya bisa dengan dipotong rambutnya habis, gundul, atau yang kedua, bisa dipotong pendek dan disisakan misalnya setengah senti. Ya silakan, nanti itu pilihan. Nanti insya Allah kita akan sama-sama juga dan bisa kita koordinir atau kita sama-sama ke tempat potong rambutnya. Kalau yang ibu-ibu, kita menyarankan nanti potongnya di tempat yang betul-betul bisa aman. Aman itu maksudnya aman, tidak tersingkap auratnya. Karena ini termasuk yang jelas melanggar kalau sampai kemudian motongnya di tempat yang terlihat oleh orang yang tidak boleh melihat. Misalnya mau buka kerudung kemudian motong rambutnya. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh sebagian orang di marwah. Karena ada anggapan bahwa itu harus dikerjakan di situ. Ini anggapan yang tentunya keliru ya. Kalau bisa di situ ya alhamdulillah. Cuma masalahnya bisa nggak dijamin kalau itu betul-betul tertutup. Nah, kalau yang terdekat dari situ ada toilet ibu-ibu, toilet wanita, itu yang terdekat. Kalau yang mau agak jauh sedikit dari situ ya kembali ke hotel di kamar masing-masing. Nah, kalau itu sudah pasti aman. Ya. Jadi artinya kalau di kamar masing-masing kan nggak ada lawan jenis yang melihat ya. Nah, itu nanti pilihan. Jadi terserah aja mau dimanapun. Ya. Karena pernah ada yang menggunakan gunting di situ, ternyata suruh bayarnya 10 real gitu. Nah, ini dijebak ya. Nah, lebih baik cari tempat yang kira-kira bisa betul-betul bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya. Nah, kalau sudah tahallul berarti semua rangkaian umrohnya sudah selesai. Nah, sampai di situ rangkaian inti umrohnya sudah berakhir dan kemudian setelah itu sudah mulai dengan aktivitas lainnya. Jadi umroh itu berakhirnya dengan tahallul. Dimulai dari ihram dan berakhir dengan tahallul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya.
Hmm. Nanti kita siap berpakaian ini tadi kan habis loan ya. Sebelum loan kita sholat. Hmm. Hmm. Lalu perjalanan pulang apa berangkatnya Oh ya, baik. Oke. pulang apa aja? Ya, terima kasih Bu. Kalau nanti yang kedua, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Fajar nanti ya, atau apa terkait dengan teknisnya. Eh, Kalau untuk sholatnya, insya Allah duhur dengan asarnya di jamak ya Bu ya, di masjid. Ya. Nanti kalau penjelasan teknisnya, kopernya turun jam berapa, kemudian nanti diletakkan di mana, lalu berangkat keluar dari dari hotel jam berapa, nanti insya Allah akan dijelaskan pada sesi ketiga Bu. Ya. Kalau yang pertanyaan pertama, itu betul Bu. Jadi memang ada pemahaman yang berkembang pada sebagian jamaah kita bahwa yang boleh motong adalah yang sudah motong atau yang sudah tahalul. Nah, saya nggak tahu itu dari mana, tapi kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, dulu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya itu ketika motong, lalu siapa yang motong gitu ya? Kalau harus sudah yang motong adalah yang sudah tahalul gitu ya. Kan Nabi SAW dengan para sahabatnya sama-sama bareng-bareng gitu ya. Dalam hadisnya disebutkan, lalu kemudian mereka bergantian saling potong. Nah, saling kan berarti sama-sama belum nih. Ya, artinya sama-sama belum, terus kemudian motong. Nah, dari situ sudah muncul pemahaman, ada yang perlu diluruskan bahwa dari sirah Nabawiyah sendiri itu jelas nggak nyambung gitu. Jadi Nabi SAW ketika haji, kemudian ketika umrah, beliau umrah seumur hidup 4 kali, hajinya sekali. Ini lebih banyak daripada lebih sedikit daripada beberapa jamaah kita yang ada yang sudah umrohnya beliau udah 10 kali nih, 11 ya. Nah, Nabi SAW dengan para sahabat ketika berangkat itu ya kemudian motongnya antar mereka, antar Rasul SAW motong sahabat dengan sahabat yang lain motong. Nah, yang pertama kali sudah itu siapa gitu? Kan sama-sama bareng kan gitu. Artinya sama-sama umrohnya bareng. Terus yang umroh pertama kali yang sudah itu yang motong siapa gitu? Kan barengan gitu. Nah itu, nah itu malah justru aneh kalau khusus ibu-ibu begitu, aturannya dari mana gitu? Kalau itu khusus ibu-ibu ya, karena nanti kan ibu-ibu kan artinya kalau sementara hadisnya bunyinya khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Sementara beliau tidak memberikan tuntunan kalau ibu-ibu, beda dengan bapak-bapak gitu. Nah, kaidahnya kalau di kalangan para ulama fikih, semua ibadah itu kalau tidak ada yang sifatnya khusus dari Nabi berarti berlaku sama. Sama seperti kalau kita sholat takbiratul ihramnya ibu-ibu sama gitu. Ihramnya sama. Tawafnya sama. Terus sa'inya sama. Lalu tahallulnya beda. Yang itu malah membingungkan gitu. Kalau ada tuntunan begitu. Nah, sementara tidak ada tuntunan yang khusus. Nabi SAW ketika misalnya tahallul untuk ibu-ibu caranya berbeda dengan bapak-bapak gitu. Semuanya sama gitu. Motong sendiri bisa? Boleh. Apa? Ada. Oh. Misalnya kita sama-sama di barbershop. Ya. 24 jam, Pak. Selain tutupnya pas waktu sholat, Pak. Tutupnya waktu sholat. Jadi begitu, Bu. Jadi itu kalau lihat dari sirah Nabawiyah, itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan beliau juga memotong sahabat, dan sahabat juga dipotong sahabat yang lain, dan mereka saling memotong itu. Jadi gitu. Ya. Untuk halal untuk lalu kalau kita nanti umroh kedua itu gimana? Ya. Nah, kalau ada yang mau seperti itu, nanti misalnya sudah yang kalau merencanakan begitu berarti yang pertama pendek. Nanti yang berikutnya, nah itu bisa begitu, Pak. Kalau mau begitu silakan. Badal umroh itu bisa satu rangkaian atau harus kembali? Kalau itu nanti kalau yang memilih pendapat ya bahwa itu memungkinkan dilakukan dalam satu perjalanan lebih dari sekali,
Berarti nanti pada saat perjalanan berikutnya bisa mengambil mikot di mikot yang ada biasanya Tanim atau Jirona. Nah, nanti pada saat itu bisa umroh lagi. Kalau yang memilih pendapat itu ya. Ya. Ibu. Ya, bisa paling tidak 1 ruas jari nih. Ya. Gini. Ya, yang kalau itu kalau bolehnya boleh aja. Tapi yang bagus bagian belakang juga dapat karena ya apa yang bagus itu kalau semua bagian rambut dapat porsi itu potong. Enggak juga misalnya gini, kan rambut sini cuma sini aja nggak pakai sini gitu. Ya tapi kalau kanannya iya, kirinya juga gitu. Ya. Boleh. Iya, Bu. Iya. Ya, monggo, Pak. Apa? Oh iya. Kalau pada saat potong rambut tidak ada doa khusus. Jadi bisa langsung nanti insya Allah kalau yang tentu yang bapak-bapak kita bisa sama-sama nanti ke tempat potong rambut. Ya, nanti langsung dipotong gitu. Jadi nggak ada doa khusus. Ada yang penting bawa uang 10 real, Pak. Atau 50.000. Oh, itu, nggak tahu ya. Saya 50.000 sini lebih besar. nggak tahu dipotong rambut ada menerima rupiah apa enggak, tapi biar aman 10 real coba. Biar saya khawatir nanti nggak menerima rupiah. Ya. Ya, Bu, silakan. Hmm. Tidak. Ya. Nggak ada. Berarti kita sebelum berangkat kita ada suci untuk apakah tidak atau hanya pas menjatuhkannya dulu. Ya. Pada saat kita berangkat ke berihram dari hotel, kemudian nanti mau menjatuhkan niat labbaika umratan, tidak harus dalam keadaan suci. Tidak harus itu artinya kalau dalam keadaan suci tentu baik. Tapi kalau seandainya maaf termasuk ibu-ibu yang sedang halangan, ya tetap menjatuhkan niat. Kalau ada di antara bapak-bapak yang batal wudhunya, terus misalnya ngentut gitu, nggak apa-apa, tetap terus ya. Jadi tidak harus dalam keadaan suci. Nah, kalau kebetulan dalam keadaan suci tentu baik ya. Misalnya kita berangkat berwudhu dulu supaya dalam keadaan suci silakan. Tapi kalau seandainya batal pun nggak ada masalah. Begitu. Nah, kemudian nanti kalau jamnya, nanti insya Allah akan dijelaskan Mas Fajar setelah sesinya Dokter Berlian ya. Saya rasa begitu ya, cukup. Nanti niatnya di mikot sebelum kereta. Jadi nanti besok yang pokoknya Bapak Ibu sekalian pada saat nanti diminta turun nanti ke bus, kita akan jelaskan kembali di bus dan nanti menjatuhkan niatnya nanti insya Allah sama-sama di bus. Gitu. Ya. Begitu. Selanjutnya kita persilahkan kepada dokter. Langsung aja, waktunya Oh ya. langsung Mas baca aja. Oh gitu ya. Oh di jam ini ya. Jam 5, Oh ya. jam 6:04. Oh iya iya. Kalau gitu nanti di ya. Dijelasin di bus ya. Iya, oh, enggak. Ini tadi karena lihat waktunya sudah jam 6 kurang seperempat ya. Tadi beliau sarankan biar langsung penjelasan teknis dari Mas Fajar. Ya, selanjutnya kita persilahkan. Oh, Abdul Bari ya. Kami persilahkan. Rekamannya di mana?